Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya dan bersama teman-teman saya yaitu Elvariana, ada Laila Ayu Adibah, dan Muhammad Hashir Amrila akan mempresentasikan pada mata kuliah media pembelajaran, yaitu dengan materi pembelajaran berbasis multimedia presentasi. Baik, pada kali ini yang akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu saya sendiri, Abdul Najib. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep multimedia. Yang pertama, pengertian atau definisi dari multimedia. Multimedia merupakan media presentasi yang menggunakan teks, audio, dan visual secara sekaligus. Selain itu, ada ungkapan ahli, yaitu menurut Hofstadter. Menurut beliau, multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak, atau video dan animasi dengan menggabungkan link dengan tool yang memungkinkan pemakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi dengan pendengarnya. Seperti itu. Biasanya multimedia presentasi ini digunakan dalam pembelajaran klasikal dengan grup belajar yang cukup banyak, di atas 50 orang, seperti itu. Oke. Media ini cukup efektif sebab kelebihan media ini adalah menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image, grafik, dan sound dijadikan menjadi satu kesatuan penyajian. Seperti itu. Pengolahan bahan presentasi dengan menggunakan komputer tidak hanya untuk dipresentasikan dengan menggunakan alat presentasi digital dalam bentuk multimedia proyektor. Multimedia proyektor seperti itu, seperti LCD, infocus, dan sejenisnya. Melainkan dapat dipresentasikan melalui peralatan proyeksi lainnya, seperti overhead projector atau OHP, seperti itu, dan film slide proyektor yang sudah lebih dulu diproduksi. Oke, itu dari definisi multimedia sendiri. Yang kedua yaitu fungsi multimedia. Fungsi multimedia dalam pembelajaran yang pertama, membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak dan mikroskopis, yaitu media atau materi yang dipahami oleh murid atau sulit untuk dipahami oleh murid, seperti itu. Jadi multimedia ini membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak dan mikroskopis. Yang kedua, menyederhanakan perhitungan yang rumit dan mempercepat keberlangsungan proses belajar mengajar, seperti itu. Jadi dalam menghitung atau dalam hitungan yang rumit, dalam mengajarkan hitungan yang rumit, dia lebih cepat mengajarkan kepada muridnya melalui multimedia presentasi. Keberlangsungan ini membuat belajar mengajar menjadi lebih cepat, seperti itu. Yang ketiga, penyajian informasi atau keterampilan utuh dan lengkap, serta merancang lingkup informasi dan keterampilan secara sistematis,
sesuai dengan tingkat kemampuan dan alokasi waktu. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu membantu siswa dalam mengaktifkan fungsi psikologis dalam dirinya, antara lain dalam memusatkan perhatian dan mempertahankan perhatian, memelihara keseimbangan mental, serta mendorong anak untuk belajar secara mandiri, seperti itu. Nah, itu merupakan fungsi dari multimedia. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari multimedia. Nah, terdapat 5 elemen dasar dalam sistem multimedia yang lengkap. Nah, yaitu yang pertama adanya teks. Nah, yang kedua adanya grafik. Yang ketiga adanya audio. Yang keempat adanya video. Dan yang kelima adanya animasi, seperti itu. Nah, untuk yang pertama teks. Nah, teks ini merupakan elemen yang asas atau bagi menyampaikan informasi, memberi penekanan bagi sesuatu isi kandungan yang ingin disampaikan. Nah, dalam menyampaikan sebuah presentasi materi, nah, teks merupakan asas yang penting dalam menyampaikan kandungan atau materi yang ingin disampaikan kepada murid, seperti itu. Yang kedua yaitu grafik. Nah, merupakan elemen paling penting juga bagi kita dalam mempresentasikan materi, memberi penekanan secara visual terhadap penyampaian informasi. Jadi grafik memberi penyampaiannya secara visual atau melalui penglihatan indera mata. Oke. Yang ketiga yaitu audio, membantu menyampaikan informasi dengan lebih berkesan melalui penggunaan suara atau suara latar atau kesan audio istimewa, seperti itu. Jadi audio itu memberikan pemahaman melalui pendengaran, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu video sebagai penyaluran informasi yang amat menarik dan hidup. Nah, dalam menyampaikan materi atau presentasi materi kita yang akan disampaikan kepada murid melalui video itu, anak lebih cepat dalam memahaminya. Nah, lebih cepat dalam memahami materi yang akan kita sampaikan kepada anak, seperti itu. Karena video itu lebih menarik bagi anak dan dirasa hidup, seperti itu. Yang kelima yaitu animasi. Oke. Animasi berperan menceriakan sesuatu, persembahan sesuatu informasi, membantu menerangkan suatu konsep yang kompleks dengan lebih mudah dan berupaya menarik perhatian pengguna kepada sesuatu penyampaian informasi. Dan jadi tadi ada namanya video dan animasi. Dalam video itu terdapat sebuah animasi atau gambar-gambar yang menarik bagi murid, seperti itu. Jadi murid lebih tertarik untuk mendengarkan dan melihat dan memahami apa yang kita presentasikan, seperti itu. Jadi ada 5 ciri multimedia. Yang pertama teks, yang kedua grafik, yang ketiga audio, yang keempat video, yang kelima animasi. Oke, seperti itu. Itu konsep dari multimedia. Nah, yang kedua program aplikasi presentasi. Nah, dalam mempresentasikan materi yang akan kita ajarkan kepada murid, ada beberapa program aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat media presentasi, seperti itu. Oke, program aplikasi presentasi merupakan paket dari program komputer yang digunakan untuk membantu penggunaan dalam mengelola bahan presentasi, seperti itu. Nah, ada 4. Di sini ada 4 program atau aplikasi yang dapat kita gunakan. Nah, yang pertama yaitu Corel Presentation,
Yang kedua yaitu K-presentasi, K-presenter. Yang ketiga yaitu Open Office Impress. Yang keempat adalah Microsoft Office PowerPoint, seperti itu. Nah, untuk yang pertama, Corel Presentation merupakan aplikasi komersial seperti Microsoft Office. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur yang lumayan lengkap dan interface yang mudah. Corel Presentation memiliki fitur seperti koleksi foto, gambar yang cukup banyak, dan font yang beragam, dan harganya lebih murah dari Microsoft Office, seperti itu. Nah, contoh tampilan atau gambaran dari Corel Presentation ada di bawah ini, seperti yang ada di bawah ya. Oke. Nah, yang kedua media untuk membuat presentasi yaitu K-Presenter. Nah, K-Presenter adalah program presentasi yang merupakan bagian dari K-Office. Oke. Paket aplikasi Office terintegrasi untuk desktop atau KDE. Oke. Format native K-Presenter adalah XML dikompresi dengan model zip. Nah, K-Presenter juga dapat mengimpor presentasi dari Microsoft PowerPoint, Magic Point, dan Open Office, seperti itu. Nah, contoh tampilannya ada di bawah ya. Oke. Yang ketiga itu Impress. Nah, yang ketiga yaitu Open Office Impress. Nah, Open Office Impress ini atau dikenal dengan sebutan Impress, adalah perangkat lunak untuk membuat presentasi multimedia dan media interaktif, seperti itu. Nah, contoh tampilannya juga ada di bawah ini ya. Oke. Nah. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu Microsoft Office PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Pengertian media PowerPoint Hamalik menyebutkan bahwa jenis teknologi yang digunakan dalam pengajaran terdiri dari media audiovisual seperti film strip, televisi, dan kaset video ataupun komputer. Nah, salah satu tampilan dalam PowerPoint yaitu ada di bawah ini, ada tabel di bawah ini ya, gambar. Kayak seperti itu. Nah, jadi ada 4 aplikasi yang dapat kita gunakan dalam membuat presentasi. Nah, seperti itu. Yang pertama yaitu tadi adalah Corel Presentation, yang kedua K-Presenter, yang ketiga ada Open Office Impress, yang keempat yaitu ada Microsoft Office PowerPoint, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan lebih menjelaskan tentang PowerPoint sebagai media presentasi, seperti itu. Oke. Program PowerPoint merupakan salah satu software yang dirancang khusus untuk mampu menampilkan program multimedia yang menarik, seperti itu. Mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan, dan relatif murah. Karena tidak membutuhkan bahan baku selain alat untuk menyimpan data, seperti itu. Jadi dalam membuat presentasi di Microsoft Office PowerPoint, kita hanya membutuhkan penyimpanan data atau data storage, seperti itu. Nah, PowerPoint juga dapat digunakan melalui beberapa tipe penggunaan. Nah, di sini ada beberapa tipe penggunaan dalam membuat PowerPoint. Yang pertama yaitu melalui personal presentation. Nah, yang kedua melalui standalone. Yang ketiga melalui web based. Oke, seperti itu. Nah, untuk cara yang pertama yaitu melalui personal presentation. Nah, yang pertama, pada umumnya PowerPoint digunakan untuk presentasi dalam kelas classical learning, seperti kuliah,
training, seminar, workshop, ataupun yang lainnya. Pada penyajian ini, PowerPoint sebagai alat bantu bagi instruktur atau guru untuk presentasi menyampaikan materi dengan bantuan media PowerPoint. Dalam hal ini, kontrol pembelajaran terletak pada guru atau instruktur. Jadi, personal presentation itu seperti guru atau instruktur yang akan menjelaskan sebuah materi, dialah sebagai personal atau yang akan menjelaskan materi tersebut dan membuat slideshow melalui aplikasi Microsoft Office PowerPoint seperti itu. Nah, yang kedua, standalone. Pada pola penyajian ini, PowerPoint dapat dirancang khusus untuk pembelajaran individual yang bersifat interaktif. Meskipun kadar interaktifnya tidak terlalu tinggi, namun PowerPoint mampu menampilkan feedback yang sudah diprogram seperti itu. Nah, yang ketiga selanjutnya, web based. Pada pola ini, PowerPoint dapat diformat menjadi web atau HTML, sehingga program yang muncul berupa browser yang dapat menampilkan internet. Jadi web based. Jadi PowerPoint sendiri dapat kita unggah atau kita akses menjadi sebuah browser, berupa browser yang dapat ditampilkan dalam bentuk internet seperti itu. Nah, hal ini ditunjang dengan adanya fasilitas dari PowerPoint untuk mempublish hasil pekerjaan menjadi web. Nah, jadi hasil pekerjaan kita atau materi yang kita ajarkan itu bisa kita publish melalui internet dan menjadi sebuah website seperti itu. Nah, selain itu, beberapa pengembang multimedia telah membuat software yang dapat mengubah file PowerPoint menjadi file X atau SWF. Baik, nah, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Laila Ayu Adiba. Baik, sekian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan di poin D, teknik pengembangan multimedia presentasi. Prosedur pembuatan presentasi diawali dengan yang pertama, identifikasi program. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara program yang dibuat dengan materi, sasaran, terutama latar belakang, kemampuan, usia, juga jenjang pendidikan. Yang kedua, mengumpulkan bahan pendukung sesuai kebutuhan materi dan sasaran, seperti video, gambar, animasi, suara. Pengumpulan bahan tersebut dapat dilakukan dengan cara mencari melalui internet, menggunakan yang sudah ada di direktori. Jika diperlukan, memproduksi sendiri bahan-bahan yang diperlukan, misalnya kebutuhan video dengan syuting, rekaman audio, dan untuk kebutuhan gambar melalui scanning image. Yang ketiga, setelah bahan terkumpul dan materi sudah dirangkum, selanjutnya proses pengerjaan di PowerPoint hingga selesai. Selanjutnya, mengubah hasil akhir presentasi apakah dalam bentuk slideshow, web page, atau yang lainnya. Yang keempat, yaitu setelah program selesai dibuat, tidak langsung digunakan. Sebaiknya dilakukan review program dari sisi bahasa, teks, tata letak, dan kebenaran konsep. Selanjutnya direvisi dan siap digunakan. Lanjut ke poin E, memulai kerja dengan PowerPoint. 1. Menjalankan program Microsoft PowerPoint. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk memulai program aplikasi presentasi Microsoft PowerPoint 2007. Ini saya ambil contoh yang 2007. Kalau misal di PowerPoint-nya 2010, sama sih sebenarnya caranya juga. Cara yang dapat dilakukan menggunakan Microsoft PowerPoint 2007, yang pertama, melalui start menu yang terdapat pada taskbar. Yang kedua, melalui shortcut Microsoft PowerPoint pada desktop. Langkah-langkah untuk mengaktifkan Microsoft PowerPoint melalui start menu. Yang pertama, pada desktop yang berjalan pada sistem operasi Windows, klik Start pada taskbar. Yang kedua, klik All Program. Yang ketiga, klik Microsoft Office, lalu pilih Microsoft Office PowerPoint 2007. Yang keempat,
tunggu sampai jendela aplikasi PowerPoint terbuka. Lanjut ke poin F, terakhir. Dalam Microsoft PowerPoint 2007 terdapat beberapa elemen utama. Yang pertama ada Quick Access Toolbar. Toolbar yang menyediakan akses cepat untuk menjalankan beberapa instruksi. Contohnya Save, Undo, Redo, Open, dan lain-lain. Yang kedua ada Title Bar. Baris yang berisi nama file atau dokumen yang kita buat dan nama program aplikasi yang sedang aktif. Nama dokumen yang pertama kali diberikan oleh Microsoft PowerPoint adalah Presentation atau presentasi. Yang C, Scroll Bar Top atau Bottom, merupakan tombol scroll yang dapat digunakan untuk menggulung layar ke atas atau ke bawah. Yang keempat ada View Choices, merupakan pilihan tampilan dokumen. Yang kelima ada Ribbon, merupakan panel di atas dokumen yang menyediakan 8 tab, yaitu Home, Insert, Design, Animation, Slideshow, Review, View, dan Add-ins. Yang keenam ada Status Bar, merupakan baris yang menunjukkan slide yang aktif dan jumlah slide yang ada di dalam suatu dokumen. Yang keenam ada Save, untuk menyimpan lembar kerja PowerPoint. Yang ketujuh ada Undo, untuk kembali ke perintah sebelumnya. Ini digunakan jika kita melakukan kesalahan dan ingin dikembalikan pada kondisi semula. Yang kedelapan ada Redo. Tool ini merupakan kebalikan dari Undo, artinya jika sudah melakukan Undo dan pekerjaan ingin dikembalikan pada semula, maka klik Redo. Yang J atau yang ke-10 ada Home, merupakan perintah dasar dan kumpulan perintah-perintah yang ada dalam PowerPoint. Yang ke-11 Insert, digunakan untuk memunculkan berbagai objek-objek mendukung program yang membuat bahan presentasi kita lebih baik. Memunculkan berbagai objek-objek pendukung program yang membuat bahan presentasi kita lebih baik, seperti gambar, animasi, video, termasuk grafik dan tabel. Terus yang ke-12 ada Desain, digunakan untuk mengatur tampilan, diantaranya mengatur layar dan memberikan warna pada layar presentasi kita. Yang ke-13 ada Slideshow, digunakan untuk menampilkan hasil presentasi dalam ukuran penuh. Yang ke-14 ada Review. Review digunakan untuk memberikan catatan atau komentar pada tampilan penyajian PowerPoint. Misalnya, jika kita akan memberikan catatan pada PowerPoint yang lain. Yang terakhir ada View, digunakan untuk membuat tampilan slide master. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Untuk saudari Elva, dipersilahkan. Kemudian langkah-langkah selanjutnya kita akan membuat tulisan atau teks pada PowerPoint. Nah, di dalam membuat tulisan ini caranya sangat mudah, teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa mengklik tulisan, klik to add title. Kemudian kita bisa memulai dengan pengetikan yang kita inginkan. Lalu bahan tulisan yang digunakan kita bisa melalui fasilitas WordArt dan bisa pula dengan textbook. Nah, adapun bagi teman-teman yang belum tahu caranya, kita bisa mengklik insert atau textbook dan membuat bidang kerja sesuai ketikan yang kita inginkan. Lalu langkah selanjutnya, sesudah kita membuat tulisan, kita bisa menambahkan slide baru. Nah, bagaimana membuat slide baru? Biasanya pada slide ini digunakan hanya untuk tampilan judul, sehingga isinya harus menambah slide baru lagi. Dengan cara kita bisa mengklik kanan pada slide yang ada di sebelah kiri. Dengan menekan new slide, maka akan berubah menjadi 2 tampilan. Lalu, setelah kita melewati tahap-tahap membuat tulisan serta menambah slide baru agar tampilan kita lebih menarik, kita bisa mengatur warna background kita ya, teman-teman. Jadi
tadi kita udah membuat tulisan, terus kemudian kita udah menambahkan slide baru, kita bisa mengatur warna background kita, warna background PowerPoint kita, biar lebih menarik. Nah, di sini kita bisa mengatur warna backgroundnya dengan cara kita mengklik desain, kemudian klik pada kotak-kotak kecil. Nah, dan di situ kalian bisa memilih beragam warna yang kalian inginkan agar tampilan PowerPoint kalian bisa lebih menarik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, setelah kita memilih warna pada PowerPoint kita juga bisa menambahkan seperti gambar atau foto, lalu animasi, suara, dan lain-lain. Gitu ya teman-teman. Nah, caranya gimana sih? Bagaimana caranya? Kita di sini bisa mengklik insert, lalu kita pilih icon yang diinginkan. Kemudian icon yang sudah tersedia memasukkan foto. Nah, caranya memasukkan foto gimana sih? Nah, di sini kita bisa klik insert, lalu kita klik image atau album. Nah, di situ nanti sudah bisa memunculkan foto yang kita pilih, gitu ya. Lalu yang terakhir membuat grafik. Nah, kita di sini membuat grafik, kita bisa klik insert dan kita klik grafiknya. Itu ya teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin K, menampilkan video dan suara. Pada dasarnya menampilkan video dan suara sama saja dengan memasukkan foto terhadap dua cara, yaitu diambil dari file yang Anda miliki atau juga mengambil dari clip art. Terus L, menjalankan slide. Caranya tekan slide show, kemudian ada pilihan dua tampilan, from beginning, dari awal slide, atau tampilan dari nomor slide yang dipilih, from current slide. M, mengatur animasi. Caranya klik pada objek yang akan dianimasikan, lalu pilih animation, klik custom animation, akan tampil jendela pengaturan animasi di kanan. N, mengatur hyperlink. Caranya klik pada objek yang akan dihubungkan dengan objek atau slide lain, klik kanan, pilih hyperlink. Bab 3, kesimpulannya, presentasi merupakan salah satu metode pembelajaran penggunaannya yang menepati frekuensi paling tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Berbagai alat yang dikembangkan telah memberikan pengaruh yang sangat besar, bukan hanya pada pengembangan kegiatan praktis dalam kegiatan presentasi pembelajaran, akan tetapi juga pada teori-teori yang mendasarinya. Salah satu program aplikasi yang handal untuk membuat presentasi adalah MS PowerPoint. PowerPoint salah satu anggota keluarga dari Microsoft Office dalam OS Windows. Sejak pertama kali Windows diluncurkan Windows 1.1, PowerPoint sudah disediakan. Versi terbaru dari PowerPoint adalah MS PowerPoint 2013. PowerPoint 2013 jauh lebih canggih daripada PowerPoint generasi pertama yang akan dijelaskan nanti. Menguasai program PowerPoint akan sangat membantu dalam melakukan presentasi. PowerPoint banyak memiliki kemampuan dan fasilitas. Semua kemampuan dan fasilitas PowerPoint tersebut harus didayagunakan secara optimal agar presentasi berjalan efektif. Makalah ini akan menjelaskan bagaimana melakukan presentasi yang efektif